juga bersama kita. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Pak Ayut. Ya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat Pak Ayut. Ya, ini kita sedikit mau mengulas nih teman-teman biar dijelaskan juga sama Pak Joni. Di sini Pak Joni kan dari Kemenlu, dari pemerintahan. Nah, inilah yang kita lakukan Pak. Maksudnya supaya teman-teman kita mendapatkan informasi langsung dari pelaku-pelaku usaha yang ada di berbagai negara yang kita coba undang ya Pak. Nah, tadi juga ini juga ada sebenarnya saya lihat di sini ada Ibu Amy Jurgensen itu dari Norwegia. Ya, itu dia juga adalah imported buat barang-barang dari Asia Tenggara untuk masuk di Eropa, Pak. Jadi mungkin itu yang harus kita berdayakan teman-teman diaspora ini, kita berkolaborasi bersama mencari produk-produk yang bisa kita bawa ke sana. Silakan Pak Joni. Terima kasih. Yang terhormat Pak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin, dan juga Pak Ayut dan Bu Kartini yang baru saja bicara, dan tadi Mbak Baby ya. Ya, masukannya baik sekali. Pertama-tama saya harus minta maaf dulu nih ke Pak Ayut dan Pak Edi Ganevo. Kenapa teman tiba-tiba membatalkan keikutsertanya di sini. Seperti yang Pak Edi Ganevo sampaikan, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pak Ayut ini merupakan tugas pemerintah seharusnya untuk meningkatkan ekspor kita. Dan teman saya dari Kadin sebelah juga menjapri saya, kenapa sampai begitu. Tapi saya bercanda, ya harusnya sih kalian ikut mendukung. Iya, kita dukung, nggak perlu begitu gitu. Tapi intinya sebenarnya bahwa peningkatan ekspor itu ya tugas bersama kita semua ya, 272 juta penduduk Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Edi Ganevo dan Pak Ayut untuk membantu UMKM ini itu sangat besar dampaknya. Dan kalau kita bisa bersama-sama, hanya itulah yang bisa meningkatkan ekspor kita dari nomor 5 sekarang di ASEAN, Pak. Ini baru di ASEAN nomor 5 gitu. Walaupun misalnya Pak Menteri Perdagangan Lutfi memberitahukan bahwa bulan Maret lalu ekspor kita tertinggi dalam sejarah. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi itu ekspor kita bisa meningkat dalam sejarah kita. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekspor itu tadi. Dan teman-teman di sini, dan saya lihat Pak Edi Ganevo, kalau Pak Ayut ini bikin acara, selalu di atas 100 pesertanya. Sekarang saya lihat udah 201. Itu menunjukkan keinginan atau hasrat UMKM kita itu sangat besar. Kalau boleh memberi contoh nih Pak Edi Ganevo, saya baru kenalan dengan satu orang yang sebenarnya tercetus, dan Pak Ayu tahu ya, dari pandangan Pak Menteri Pak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Sekitar sebulan lalu beliau mengatakan bahwa menurut survei internasional, makanan yang paling diminati di dunia ini, kalau nggak salah itu 2 tahun lalu ya, nomor 1 di dunia adalah rendang. Iya, tapi beliau mengatakan, apa artinya kalau itu nomor 1? Mampukah kita menjadikan itu meningkatkan perekonomian kita? Dan beliau membuat ilustrasi, jangan-jangan nanti Tiongkok akan menghasilkan rendang dan diekspor keluar gitu kan. Melalui Clubhouse ternyata ada teman kita Pak Raimi Sofian dari Bandung sudah mengekspor atau menghasilkan rendang yang bisa tahan sampai 12 bulan di vakum ya. Paling ya Pak. Iya. Dan ternyata beliau mengatakan
Apa tantangan yang dihadapi? Kita kalah bersaing, Pak, dengan Malaysia. Loh, saya tanya, loh Malaysia udah menghasilkan rendang? Sudah, Pak, dan mereka bisa lebih bagus dan lain sebagainya. Ini Pak Edi Ganevo, Pak Ayut, salah satu yang sangat dibutuhkan oleh Pak Remi itu untuk bisa menghasilkan 100 ton per bulan perlu 30 miliar rupiah. Saat ini beliau baru bisa menghasilkan 1 ton per bulan dan sudah diekspor ke Qatar. Kebetulan kita membahas Qatar dan Dubai saat ini, Pak Ayut, saya kira tepat sekali. Tadi Baby sama Mbak Kartini mengatakan jumlah penduduknya kan kecil, hanya 400.000, tetapi kalau yang berapa ratus ribu ini saja memanfaatkan produk seperti tadi, rendang, itu luar biasa dampaknya. Dan karena sudah diekspor ke Qatar, sekarang kita mudah sekali Pak Ayut untuk memberitahu ke teman-teman di 132 perwakilan. Nah ini boleh saya sampaikan lagi nih, kita tegaskan ya, semua negara di dunia, anggota PBB-nya memang 193 negara saat ini, semuanya itu ditangani oleh 132 perwakilan. 132 perwakilan kita di luar negeri itu mengurusi semua kepentingan Indonesia. Jangankan UMKM, jangankan Kadin, orang yang sudah nyata-nyata bersalah dan dijatuhi hukuman karena kesalahannya di luar negeri, itu juga kita lindungi, kita urusi gitu. Apalagi UMKM seperti ini, seharusnya ya kita dukung. Apalagi saya lihat banyak di sini kaum ibu, ini saya selalu bangga pembicaranya, kebetulan dua-duanya kaum perempuan yang dipilih oleh Pak Ayut nih. Jadi nggak usah berkecil hati. Pak Ayut justru ini menunjukkan 100% pembicaranya adalah wanita. Sementara ada sekarang di pemerintahan, kalau nggak ada pembicara wanitanya, itu nggak boleh dilanjutkan gitu. Nah ini sekarang Pak Ayut mampu membuat 100% loh pembicaranya. Jadi dua-duanya perempuan. Makasih Mbak Baby dan Mbak Kartini. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang di negara-negara maju itu mereka mengatakan kalau kaum perempuannya diberdayakan, akan lebih cepat lagi kemajuan ekonomi suatu negara. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita sore ini makin banyak jalan keluar yang bisa kita temukan. Dan sekali lagi Pak Edi Ganevo, terima kasih atas upayanya yang terus-menerus membuat acara seperti ini. Dan harapan saya di masa mendatang 132 perwakilan itu nggak usah ragu-ragu. Dan tentunya jangankan di pusat ya atau menteri, presiden pun akan menghargai ini upaya-upaya untuk meningkatkan ekspor kita. Karena saya perhatikan berapa pengusaha yang di bawah Pak Edi Ganevo ini, itu nilainya cukup besar dalam meningkatkan ekspor kita itu tadi. Waktu Pak Mendagri, Pak Muhammad Lutfi mengumumkan bulan Maret itu ekspor kita paling tinggi dalam sejarah, itu nggak bisa misalnya dikesampingkan apa yang dilakukan oleh pengusaha di bawah Pak Edi Ganevo ini. Itu memberikan sumbangan yang sangat besar. Jadi saya sih sangat mendukung, tadi udah disebutkan oleh Bu Kartini misalnya, jangan hanya expiry date-nya yang dicantumkan di produk kita, tetapi juga tanggal produksinya, terutama kalau itu menyangkut makanan dan minuman ya, itu memang sangat diperlukan. Tetapi dari beberapa kali pertemuan kita ini Pak Ayut ya, sangat terlihat
potensi kita itu untuk meningkatkan ekspor kita luar biasa. Kita bisa belajar dari Tiongkok tahun 1995, mereka belum masuk dalam 20 besar dunia. Tapi sejak 2005, mereka sudah menjadi eksportir terbesar di dunia sampai saat ini. Ada 3 hal, Pak Edi Ganevo, kalau boleh saya usulkan, yang bisa kita lakukan secara nyata untuk meningkatkan ekspor kita. Kalau saya pribadi, Pak, cita-citanya 700 miliar per tahun. Kalau tahun lalu kita hanya 163 miliar dolar, hanya 700 miliar dolar per tahun baru kita bisa nomor 1 di Asia Tenggara, melebihi Singapura. Karena Singapura sudah 600 miliar dolar lebih. Pertama yang bisa kita lakukan, yaitu semua desa harus mempunyai setidaknya 1 produk yang bisa diekspor. Saya hitung sekitar 74.000 desa, kalau masing-masing punya 1 produk ekspor, itu sangat luar biasa. Yang kedua, kalau bisa pengusaha yang dari kota itu yang mencari produknya ke desa-desa dan jangan menunggu kiriman dari desa atau daerah. Karena pengusaha di kota itu lebih mampu dari segi transportasi. Jadi mereka datang ke kampung melihat produk dan membeli, kemudian menjualnya, dan sekaligus juga itu nanti akan membantu produk di daerah itu semakin berkembang. Yang ketiga, harus ada keberpihakan dari pemerintah terhadap pengusaha. Nggak boleh netral. Jadi saya sering memberikan ilustrasi, mudah-mudahan Pak Ayut nggak bosan-bosan. Misalnya di bidang makanan dan minuman harus ada sertifikat dari POM. Daripada badan POM-nya yang menunggu permintaan, lebih baik badan POM-nya itu pekerjanya itu stafnya itu pergi untuk meninjau, wah ini saya lihat nih ada produk makanan, tahu, tempe, minuman, dan lain sebagainya, ditinjau. Kalau ada yang harus diperbaiki langsung disampaikan. Dan kalau sudah baik, kami akan memberikan sertifikat ya, karena kami lihat sudah baik dan nanti kalau diekspor, nilai jualnya itu akan lebih tinggi kalau sudah ada sertifikat dari Badan POM. Seperti itu. Jadi kalau 3 hal ini Pak Edi bisa kita lakukan, saya yakin dari 163 miliar per tahun menjadi 700 miliar per tahun, itu tidak mustahil. Karena Tiongkok dari 1995, ekspornya masih jauh di bawah Singapura, tapi sejak 2005, ekspor dia sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saat ini Tiongkok itu ekspornya sekitar 2.400 miliar dolar per tahun. Kita hanya 163 miliar dolar per tahun. Jadi acara seperti ini yang disampaikan Pak Ayut ini, mari kita lanjutkan, dan banyak sekali di 6 WhatsApp grup itu yang menjapri saya. Kadang-kadang Pak Edi pertanyaannya itu hanya sederhana, tetapi kemudian setelah dia punya usaha, seperti mungkin Pak Sulhan Badri dari Madura ada di sini, biasanya dia rajin, itu selalu mengatakan, Pak Joni terima kasih, kalau enggak upaya di 6 WhatsApp grup itu, kami nggak mungkin membuat usaha ini. Padahal kita sebenarnya ya hanya seperti sore ini memberikan informasi, mendengar apa yang disampaikan Ibu Baby tadi dan Ibu Kartini, dan itu terserah kita. Kita bisa terima, Pak Isnandar juga saya lihat ada di sini nih, bisa kita terima, bisa enggak. Tetapi akhirnya yang menikmati itu adalah orang yang menerima dan menerapkannya gitu. Dan kita bangga, banyak juga pengusaha kita seperti Pak Isnandar ini yang peduli supaya makin banyak pengusaha lain yang muncul dan bisa melakukan ekspor. Itu sih secara singkat dari kami, dan sekali lagi Pak Edi Ganevo dan Pak Ayut, mohon maaf kalau ada tiba-tiba kekurangan Super. Terima yang kasih, Pak. menunjukkan kurang dukungan ya.
Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Joni. Kita memang selalu saling support dan Pak Joni ini selalu mensupport kita.